Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kami semua, sehingga kami sebagai pengelola program pendidikan kecakapan kerja LKP Asy-Syafi'iyah English Course tahun 2020 dapat melaksanakan amanah mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang terhormat Bapak Kepala Dirjen Vokasi beserta bawahannya, yang kami hormati seluruh pejabat pembina LKP, serta rekan-rekan pengelola LKP seantero Nusantara yang kami hormati. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Evam Farhah SPDI, jabatan Ketua LKP Asy-Syafi'iyah English Course atau AEC periode 2020-2021. Alamat Dusun Gayang RT 4 RW 12, Desa Prambon Tergayang, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Sebagai Ketua LKP atau pengelola LKP Asy-Syafi'iyah English Course, di sini saya akan memaparkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan program pendidikan kecakapan kerja atau PKK LKP Asy-Syafi'iyah English Course tahun anggaran 2020. Saya akan memulainya dengan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apakah keterampilan yang diajarkan di dalam program PKK ini sudah sesuai dengan kebutuhan industri? Berdasarkan hasil rapat koordinasi penyusunan kurikulum yang telah kami lakukan bersama dengan IDUKA, baik sebelum pelaksanaan program maupun pada saat program berlangsung, kami telah menghasilkan kesepakatan bersama untuk memfokuskan pada 3 dari 19 kode unit SKKNI, yaitu 1. Kode unit R.93 KPW 00.004.2 memberikan pelayanan penjemputan dan pengantaran. 2. Kode unit R.93 KPW 00.006.2 melakukan pemanduan di objek wisata. 3. Kode unit R.93 KPW 00.007.2 memimpin perjalanan wisata. Sedangkan untuk materi bahasa Inggris, kami memfokuskan pada keterampilan speaking dan listening untuk mempersiapkan peserta didik mampu mengembangkan diri dalam melakukan pemanduan wisata asing apabila dibutuhkan. Berdasarkan statement di atas, dapat kami simpulkan bahwa keterampilan yang diajarkan di dalam program PKK ini sudah sesuai dengan kebutuhan industri. Sebagai data pendukung dari apa yang saya sampaikan tadi, berikut kami lampirkan dokumen penyusunan kurikulum dan SKKNI yang sudah disepakati bersama. Pertanyaan kedua, yaitu industri mana yang menjadi mitra kerja? Mitra kerja LKP Asy-Syafi'iyah English Course untuk pelaksanaan program PKK ini adalah CV Praha Tour and Travel dengan Muhammad Nur Rahman sebagai ownernya yang beralamatkan Desa Bakung RT 4 RW 2 Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Sebagai data pendukung, berikut kami lampirkan profil perusahaan CV Praha Tour and Travel.
Pertanyaan yang ketiga, apakah kurikulum sudah disusun bersama industri? Dalam rangka persamaan persepsi dan sinkronisasi kurikulum agar dapat disinergikan dengan keterampilan yang dibutuhkan industri, LKP Asy-Syafi'iyah English Course mengundang perwakilan dari industri mitra yang bergerak di dalam bidang perjalanan wisata guna mempersiapkan keterampilan yang menitik fokuskan pada dua keterampilan utama, yaitu tour guide and tour leader. Sebagai data pendukung, berikut kami lampirkan dokumentasi pelaksanaan rapat penyusunan kurikulum bersama mitra kerja.
memasukkan bahasa Inggris di dalam Pertanyaan keempat, yaitu, apakah pelatihnya sudah memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri? Berdasarkan hasil kesepakatan bersama, CV Praha Tour and Travel mengutus 1 orang perwakilan sebagai instruktur yang sudah berpengalaman di bidangnya untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik baik di dalam kelas maupun saat pelaksanaan job training di lapangan. Sebagai data pendukung, berikut kami lampirkan track record dari instruktur dari industri mitra kerja. Pertanyaan yang kelima yaitu, apakah sarana dan prasarana belajar sudah sesuai industri? Dilihat dari segi sarana dan prasarana, LKP Asy-Syafi'iyah English Course memang masih sangat kurang memadai, karena memang lembaga kami masih kategori rintisan. Maka besar harapan kami terhadap pemerintah untuk mensupport eksistensi lembaga kami agar dapat terus bermanfaat bagi masyarakat. Namun demikian, kami tidak lantas berkecil hati, dan tetap terus berjuang sesuai dengan kemampuan kami untuk memotivasi peserta didik kami untuk terus berinovasi dan berkreasi meskipun dalam keterbatasan sarana dan prasarana.
Pertanyaan yang keenam yaitu, apakah proses belajar sudah dirancang bersama industri? Sesuai dengan hasil rapat koordinasi dan sinkronisasi kurikulum yang telah kami laksanakan dengan industri mitra kerja, bahwa proses pembelajaran sudah dirancang dan disepakati bersama perwakilan dari DUDI, yang mana LKP Asyafiah English Course memfokuskan pada materi keterampilan berbahasa Inggris aktif maupun pasif. Sedangkan DUDI memfokuskan pembelajaran materi kepemanduan wisata dengan prioritas praktek di lapangan. Sebagai data pendukung, berikut kami lampirkan dokumentasi proses belajar di LKP maupun dunia industri mitra kerja.
Jadi kita kemana-mana bawa ini. Nanti setelah kita selesai perkenalan, kita juga harus kita lagi lokasinya di mana, terus setelah lokasi di mana, jamnya berapa, kita pastikan lagi sesuai order yang masuk di perusahaan. Setelah itu kita lakukan penjemputan, terus kita mempersiapkan diri juga. Yang kedua, kita mempersiapkan diri untuk memimpin perjalanan sebuah wisata. Artinya kita perlu memperkenalkan diri kita kepada peserta yang kita perkenalkan. Setelah itu kita sampaikan tujuan-tujuannya, fasilitas-fasilitas yang kita punya, kita jelaskan kepada mereka. Oke, setelah itu poin yang penting juga saat kita berada di lokasi, melakukan pemanggilan dengan bosan untuk selalu upgrade tentang wisata-wisata. Supaya apa tujuannya gitu, ketika kita sampai di lokasi tiba-tiba ada yang nanya ke kita, kalau kita tidak bisa jawab kan lucu, kita ini kan gaet kan, kita harus paham. Menyediakan P3K sebenarnya ya. Nanti apabila ada yang mabuk atau apa, silakan menghubungi kami yang ada di depan. Ya, ini fasilitas dalam perjalanan nanti, fasilitasnya ada AC. Perjalanan nanti kita tidak, armada kita tidak menyediakan smoking area dan toilet. Apabila nanti dalam perjalanan tidak masuk semuanya, ada yang mau ke toilet, silakan menghubungi kami dan kami akan berhenti ke toilet terdekat. Ya mungkin itu saja dari saya. Nanti jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami yang ada di depan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang ketujuh yaitu, apakah lembaga yakin bahwa lulusan diterima di industri karena sudah memiliki MOU? Berdasarkan akad kerjasama yang dituangkan dalam MOU yang sudah disepakati, kami yakin lulusan kami dapat diterima di industri mitra kerja. Namun hal ini sangat bergantung pada penilaian dari industri sebagai pengguna lulusan dan peserta didik itu sendiri. Apakah mereka dapat memotivasi diri dan merefleksi diri bahwa semua pekerjaan itu perlu proses pengabdian dan tidak serta-merta mendapatkan posisi yang nyaman dan dapat langsung dipromosikan pada level pekerjaan yang tinggi. Sebagai data pendukung, berikut kami lampirkan dokumentasi penyerahan peserta didik ke Dudi Mitra Kerja dan penerimaan kerja oleh perusahaan atau instansi lain.
Alhamdulillah kemarin kita laksanakan job training pada hari Sabtu 26 Desember. Ada 5 siswa yang saya bawa untuk training, dan dari kelima tersebut kita mendapatkan 2 yang masuk kriteria atas nama M. Irfan Budianto dan Almaratus Terima. Mereka lolos dan hari ini mereka diterima kerja di CV Prahater. Pertanyaan yang ke-8 yaitu, bagaimana proses belajar keterampilan tersebut? Proses belajar dirancang selama kurang lebih 2 bulan dan setiap minggu masuk 6 kali selama 5 jam pelajaran dengan detail sebagai berikut. Yang pertama, 1 hari terdapat 5 jam pelajaran, yaitu dimulai pukul 15.00 sampai 18.00, 19.00 sampai 21.00. Yang kedua, di dalam 1 pekan terdapat 5 jam pelajaran kali 6 pertemuan, sama dengan 30 jam pelajaran. Yang ketiga, di dalam 1 bulan terdapat 30 jam pelajaran kali 4 minggu, sama dengan 120 jam pelajaran. Yang keempat, di dalam 2 bulan terdapat 120 jam pelajaran dikali 2 bulan, sama dengan 240 jam pelajaran. Sebagai data pendukung, berikut kami lampirkan dokumentasi proses belajar keterampilan dan jadwal pelatihan.
standar. Jadi kita kemana-mana bawa ini. Nanti setelah kita selesai perkenalan, kita juga harus sekian lagi lokasinya di mana, terus setelah lokasi di mana, jamnya berapa, kita pastikan lagi sesuai order yang masuk di perusahaan. Setelah itu kita lakukan penjemputan, terus kita mempersiapkan diri juga. Yang kedua, kita mempersiapkan diri untuk memimpin perjalanan sebuah wisata. Artinya kita perlu memperkenalkan diri kita kepada peserta. Kita perkenalkan, setelah itu kita sampaikan tujuan-tujuannya, fasilitas-fasilitas yang kita punya, kita jelaskan kepada mereka. Oke, setelah itu poin yang penting juga saat kita berada di lokasi melakukan pemanggilan dengan perusahaan untuk selalu upgrade tentang wisata-wisata. Supaya apa tujuannya gitu, ketika kita sampai di lokasi tiba-tiba ada yang nanya ke kita, kalau kita tidak bisa jawab kan lucu, kita yang gaet kan, kita harus paham. Menyediakan P3K sederhana ya. Nanti apabila ada yang mabuk atau apa, silakan menghubungi kami yang ada di depan. Ya, ini fasilitas dalam perjalanan nanti, fasilitasnya ada AC. Perjalanan nanti kita tidak, armada kita tidak menyediakan smoking area dan toilet. Apabila nanti dalam perjalanan mbak-mbak mas semuanya ada yang mau ke toilet, silakan menghubungi kami dan kami akan berhenti ke toilet terdekat. Ya mungkin itu saja dari saya. Nanti jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami yang ada di depan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang ke-9 yaitu, apakah pendidiknya sebagian dari industri? Seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwa pendidik atau instruktur pelatihan sebagian dari DUDI dengan fokus pada keterampilan kepemanduan wisata, tour guide and tour leader. Sebagai data pendukung, berikut kami lampirkan dokumentasi dan profil instruktur dari industri mitra kerja. Pertanyaan yang ke-10 yaitu, apakah setiap saat dilakukan evaluasi? Alhamdulillah, selama proses belajar berlangsung, instruktur selalu mengevaluasi, baik pembelajaran teori maupun praktik, baik daring maupun luring. Sebagai data pendukung, berikut kami lampirkan dokumentasi evaluasi pembelajaran teori maupun praktik.
about the Agropark. Agropark Desa. Agropark is one of the towns in the Soko district which is located in the village of Muntikamuluk, close up south. Interesting natural tourist destination to visit. Although Pertanyaan yang ke-11 yaitu, kapan, di mana, dan dengan siapa proses evaluasi atau uji kompetensi dilaksanakan? Karena kondisi dan situasi saat ini sedang darurat pandemi, maka pelaksanaan uji kompetensi telah dilakukan pada hari Minggu 22 November 2020, tempat LKPI-LC Tuban, dengan rekomendasi dari LSK dan TUK. Penguji, proses uji kompetensi diawasi oleh tim penguji dari TUK BIK Surabaya. Sebagai data pendukung, berikut kami lampirkan dokumentasi evaluasi atau uji kompetensi. Penyelenggaraan PKK bukanlah hal yang mudah. Seluruh tenaga, pikiran, dan perasaan telah kami dedikasikan untuk melaksanakan program ini. Totalitas dengan semangat integritas telah kami upayakan semaksimal mungkin untuk dapat menjalankan amanah mulia ini. Namun, manusia hanya bisa berusaha, Tuhanlah yang menentukan. Maksud hati memeluk gunung, namun apa daya tangan tak sampai. Berdasarkan hasil penilaian dari Budi, bahwa peserta didik kami hanya 2 yang diterima di industri mitra kerja.
beberapa diterima di perusahaan atau instansi lain, dan salah satunya diterima sebagai ASN. Namun demikian, senang rasa hati ini ketika peserta didik kami ada yang benar-benar termotivasi untuk terus menggali potensi diri untuk dapat berkompetisi di dalam dunia kerja. Sebagai data pendukung, berikut kami lampirkan dokumentasi penyerahan lulusan ke industri. Alhamdulillah kemarin kita laksanakan job training pada dan dari kelima tersebut kita mendapatkan 2 yang masuk kriteria, yang Irfan Budianto dan Muhammad Sulaiman. Mereka lolos dan hari ini mereka diterima kerja di Demikian tadi paparan tentang pelaksanaan program pendidikan kecakapan kerja LKP Asy-Syafi'iyah English Course. Semoga apa yang kami lakukan dalam menjalankan amanah mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan maqbulan. Dan semoga LKP Asy-Syafi'iyah English Course tetap eksis di dalam mendidik dan membimbing serta memotivasi peserta didik untuk terus berkreasi dan berinovasi dan terus mengasah keterampilan dalam rangka menjawab tantangan abad 21 yang semakin kompetitif. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pejabat terkait atas kepercayaannya kepada kami dalam penyelenggaraan program PKK ini. Kepada seluruh pengurus LKP Asy-Syafi'iyah English Course dan peserta PKK yang telah menunjukkan komitmennya di dalam pembelajaran dan mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir tanpa rasa lelah. Kepada seluruh pengelola LKP dan tak kalah pentingnya adalah keluarga yang terus mensupport dan memotivasi kami untuk terus memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia untuk kemajuan bangsa. Terakhir, saya selaku pimpinan LKP Asy-Syafi'iyah English Course dan seluruh stakeholder LKP Asy-Syafi'iyah English Course mengucapkan mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.